Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia kini bangkit lagi dan bersiap menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Ini dia gitu kan. Sekarang ini memang sudah ada banyak gitu kebangkitan Indonesia gitu ya, dalam mencapai kemajuan yang lebih besar lagi gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Dulu, Singapura dengan bangga mengejek Indonesia yang meminta investasi dari negara kecil, bahkan dengan terang-terangan menyampaikannya di depan umum. Namun, kini keadaan telah berubah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bangkit dan bersiap menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Prabowo membalas kesombongan Singapura dengan menghadirkan Danantara, lembaga pengelola investasi nasional yang memiliki kekuatan dana 3 kali lipat lebih besar dari Temasek. Era baru telah tiba. Kini, Indonesia bukan lagi objek investasi, melainkan kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar, kita akan bangkit. Dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya, kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa. Bahwa dengan penghematan ini, gaji dipotong, inilah, itulah. Ya biasa, perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil. Karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Akan makin banyak lagi pembangunan. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa era baru telah tiba. Kini, Indonesia tidak boleh lagi menjadi bangsa yang meminta-minta, tetapi harus berdiri tegak dengan kekuatan sendiri. Danantara hadir sebagai bukti bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaannya sendiri. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan resmi diluncurkan pada Senin,
24 Februari 2025. Entitas ini dibentuk untuk mengelola dana investasi sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.715 triliun rupiah, menjadikannya salah satu lembaga pengelola aset terbesar di dunia. Danantara bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan sektor strategis di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada investasi asing. Bangsa ini harus mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber dayanya sendiri demi kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah nyata dari kebijakan ini adalah pembangunan 15 proyek raksasa yang tidak bergantung pada modal asing, tetapi dikelola sepenuhnya oleh Indonesia. Ke-15 proyek tersebut mencakup berbagai sektor utama, termasuk infrastruktur, energi, manufaktur, dan teknologi. Proyek-proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, tetapi juga menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi dunia. Prabowo juga mengingatkan bahwa bangsa ini harus tetap setia pada cita-cita para pendiri negeri, yakni berdiri di atas kaki sendiri. Dengan adanya Danantara, pengelolaan aset negara akan lebih transparan, efisien, dan profesional. Lembaga ini akan memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak atau asing. Langkah besar ini adalah awal dari transformasi ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan sumber daya yang cerdas, serta semangat kemandirian, Indonesia siap menjadi kekuatan baru di kancah internasional. Era kebangkitan ekonomi nasional telah tiba, dan bangsa ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri. Jadi inilah dia era kebangkitan Indonesia, era baru telah pun tiba gitu kan. Bangkitnya Indonesia dengan lebih kuat ya, ada pelbagai gitu kan mega-mega proyek dalam pelbagai bidang yang akan mula dibangunkan ya. Sangat luar biasa sekali. Indonesia menunjukkan satu semangat untuk terus bangkit dan berjaya gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.